Asal-usul nenek moyang suku Dayak di Kalimantan. Warga berpakaian adat Dayak saat menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak PGD ke-31 yang dibuka oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional MADN, Der Cornelis, di Rumah Radak, Jalan Sultan Syahrir, Pontianak, Kalbar, Kalimantan merupakan salah satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Terdapat sejumlah suku yang mendiami Kalimantan, di antaranya Banjar, Melayu, dan terbesar adalah Dayak. Dayak merupakan suku yang secara umum dipahami sebagai penghuni hutan tropis Kalimantan, atau setidaknya sebagai suku yang mendominasi di Kalimantan. Dalam suku Dayak, masih terdapat beberapa kelompok atau rumpun besar yang membagi suku ini. Setidaknya ada 7 kelompok besar subsuku, yakni Punan, Iban, Apokayan, Ot, Danum, Ngaju, Klemantan, dan Murut. Kelompok besar tersebut yang kembali terbagi menjadi 60 subsuku, hingga terbagi lagi menjadi 405 subsuku kecil yang penamaannya secara umum disesuaikan dengan nama anak sungai atau cabang sungai di wilayah mereka tinggal. Lantas bagaimanakah asal-usul nenek moyang suku Dayak? Jika ditinjau dari asal-usul tempat tinggal, suku Dayak ada hubungannya dengan orang-orang keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di China Selatan. Kumans 1987 didukung oleh Inoue 1999 menyebut ada kaitannya suku Dayak dengan imigran dari Provinsi Yunnan di China Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze, Sungai Mekong dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok ini menyeberang ke semenanjung Malaysia sebagai batu loncatan pertama dan kemudian menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Dilansir laman kebudayaan Kemendikbud, seorang tokoh Kayan juga menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indo-China yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Namun ada beberapa peneliti mencoba membagi versi, berdasarkan sudut pandang masing-masing sebagai berikut. Versi pertama, Malingkrot, 1928, mengklasifikasi Dayak berdasarkan kesamaan hukum adat, 1 Kenyah Kayan Bahau, 2 Ot Danum, Ngaju, Manyan, Dusun dan Luangan, 3 Iban, 4 Murut, 5 Klemantan, 6 Punan, Basap, Ot dan Bukak. Versi kedua, Stier, 1959, mengklasifikasikan Dayak berdasarkan kesamaan upacara adat kematian, dan klarifikasi sama dengan versi pertama. Versi ketiga, Riwut, 1958, mengklarifikasi suku Dayak dalam 18 grup, terdiri dari 403 sampai 450 subetnis, 10 grup Ngaju terdiri dari Ngaju, Manyan, Luangan, Dusun, 2 grup Apaukayan, Kenyah, Kayan, Bahau, 3 grup Murut terdiri dari Idaan, Dusun Tidung, Daken Murut, 6 grup Punan, Basap, Punan, Et dan 7 grup Ot Danum. Versi keempat, Kennedy, 1974 mengklarifikasi Dayak ke dalam 1 Kenyah Kayan Banau, 2 Ngaju, 3 Len Dayak, 4 Klemantan Murut, 5 Iban, dan 6 Punan. Versi kelima oleh Selato 91989 membagi Dayak berdasarkan nama-nama sungai besar di mana grup tersebut bertempat tinggal yaitu 1 Melayu, 2 Iban, 3 Barito, 4 Bidayu, 5 Sabah Dusun Kadasan, 6 Kayan Kenyah, 7 Penan, 8 Kelabit Lun Daye Lun Bawang Murut Bukit Kajang, Berwan Melanau. Senjata Mandau. Di kalangan suku Dayak satu dengan lainnya menumbuh kembangkan kebudayaan tersendiri. Dengan kata lain, kebudayaan yang ditumbuh kembangkan oleh Dayak Iban tidak sama persis dengan kebudayaan yang ditumbuh kembangkan Dayak Punan dan seterusnya. Namun demikian, satu dengan lainnya mengenal atau memiliki senjata khas Dayak yang disebut sebagai Mandau. Mengutip peta budaya Kemdikbud, dalam kehidupan sehari-hari senjata ini tidak lepas dari pemiliknya. Artinya, kemanapun ia pergi Mandau selalu dibawanya karena Mandau juga berfungsi sebagai simbol seseorang kehormatan dan jati diri. Dahulu Mandau dianggap memiliki unsur magis dan hanya digunakan dalam acara ritual tertentu seperti perang, pengayauan, perlengkapan tarian adat, dan perlengkapan upacara. Yohanes Alem Mantara, pengrajin Mandau di Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Tribun Pontianak. Nah sahabat Yuntom, apa ini cukup jelas? Hal ini menandakan Dayak ada suku Indo-China, maka tidak heran banyak suku Dayak yang mirip orang China.